Bertemu kembali teman-teman di Media Arsitekta, media pembelajaran tentang arsitektur dan konstruksi baja. Kali ini kita akan mempelajari tentang salah satu jenis alat sambung konstruksi, yaitu murbaut. Sudah tahu teman-teman berapa jumlah alat sambung pada konstruksi baja? Tentunya kalau Anda menyimak video kami yang sebelumnya, baik di video short maupun video panjang, Anda pasti sudah tahu. Tidak begitu banyak jenis alat sambung khususnya murbaut yang terdapat pada pekerjaan konstruksi. Hanya dua, yaitu baut baja atau yang sering disebut HTB dengan kode ilmiah atau standar internasional ditulis dengan huruf A325 dan baut hitam atau baut biasa yang sering disebut dengan baut standar dan ditulis dengan kode A36. Kali ini yang menjadi topik pembicaraan kita teman-teman adalah material yang satu ini. Silakan perhatikan. Ini adalah salah satu murbaut hitam A36 yang digunakan untuk konstruksi baja teman-teman. Fungsi murbaut ini pada konstruksi baja tidak begitu banyak karena memang kualitasnya lebih rendah dibanding baut baja atau baut HTB. Paling banyak digunakan untuk gording, untuk baut konsol, atau untuk pemasangan balok-balok baja yang berukuran kecil. Intinya adalah untuk sambungan konstruksi baja yang tidak membutuhkan kekuatan tarik maupun tekan yang besar. Itulah teman-teman sedikit tentang kegunaan material ini. Macam-macam ukuran baut hitam adalah mulai dari diameter 7/8, diameter setengah. Ini salah satu contoh murbaut hitam diameter setengah. Diameter 5/8 dan diameter 3/4. Tapi perlu teman-teman ketahui, paling banyak digunakan ukuran baut hitam ini adalah cuma satu macam, yaitu baut setengah. Mengapa? Karena untuk sambungan konstruksi baja yang berukuran kecil, tentunya menggunakan baut hitam sangat berisiko tinggi. Oleh sebab itu, tetap diupayakan menggunakan baut baja atau baut HTB. Oleh sebab itu, untuk baut hitam atau baut non HTB tetap menggunakan yang diameter 12 seperti ini teman-teman. Kalau lebih kecil dari ini, umumnya tetap menggunakan baut hitam, tetapi dengan catatan sangat jarang untuk sambungan konstruksi baja. Kalaupun ukuran yang lebih besar Anda butuhkan, lebih baik menggunakan baut baja, jangan baut hitam teman-teman. Karakteristik atau ciri khas baut hitam, silakan perhatikan di sini drat baut itu full sampai ke kepala, dan di kepala itu ada tulisan angka, biasanya angka 4. Itu menandakan bahwa kekuatan baut ini adalah kategori 4. Sedangkan untuk baut baja mencapai kategori 8. Ciri khas lainnya dari murbaut hitam adalah ada yang berwarna putih seperti ini. Ini pasangannya, padahal ini bautnya warna hitam. Tetapi bila mana ini kita pasangkan tetap masuk dan pas dratnya. Namun mungkin Anda bertanya-tanya mengapa ini dua macam. Sengaja saya ambil dua macam karena itulah salah satu kelemahan baut hitam. Walaupun dinamakan baut hitam, tetapi baut ini memiliki warna yang bermacam-macam. Selain putih, ada juga warna kuning. Dan ketiga macam tersebut sebenarnya memiliki kualitas yang sama, yaitu baut hitam. Hanya saja tampilan atau warna baut atau murnya itu yang berbeda. Oke teman-teman, pengaruhnya apa sama pemasangan konstruksi baja? Saya sarankan untuk menggunakan baut hitam adalah yang sejenis, jangan berbeda jenis seperti ini. Walaupun pemasangannya atau penggunanya tetap sama, tetapi hal ini menandakan bahwa pemilihan material ini kurang profesional. Ketika Anda melakukan cat finishing, nanti tampilannya tetap berbeda. Yang satu, mur ini telah mendapat lapisan galvanis.
dan ketika ini Anda cat, warnanya tetap putih. Demikian juga kalau Anda menggunakan mur yang warna kuning, warnanya akan tetap kuning. Oleh sebab itu, untuk sambungan konstruksi baja tetap saya referensikan yang berwarna hitam seperti ini. Baut maupun murnya harus yang berwarna hitam. Oke teman-teman, selanjutnya mengenai resiko pemakaian baut hitam yang tidak pas pada konstruksi baja ada dua teman-teman. Yang paling fatal adalah kegagalan konstruksi, misalnya baut tersebut putus atau konstruksi tidak kokoh. Dua-duanya memang memiliki resiko yang berbeda-beda, tetapi hal tersebut bisa dipengaruhi oleh cara pemakaian atau cara penggunaan mur baut yang tidak tepat. Oleh sebab itu, saya sarankan untuk menggunakan sambungan konstruksi yang membutuhkan baut yang besar, jangan memakai baut hitam, tetapi selalu upayakan menggunakan baut baja atau HTB. Terkait harga satuan ini dalam pekerjaan konstruksi baja teman-teman, selalu hitung per biji, jangan dihitung melalui koefisien atau persentase dari tonase pekerjaan, karena jumlah pemakaian baut pada setiap konstruksi itu bermacam-macam. Oleh sebab itu, sebaiknya selalu hitung berapa kebutuhan mur baut yang Anda gunakan, supaya Anda bisa mengetahui secara pasti berapa yang Anda butuhkan untuk diameter setengah, baut hitam, diameter 5/8, baut baja, dan seterusnya. Dan di dalam anggaran biaya itu perlu Anda rinci, karena setiap mur baut memiliki harga yang berbeda-beda teman-teman. Oke, demikian penjelasan tentang mur baut hitam, salah satu mur baut yang selalu digunakan untuk konstruksi baja walaupun kapasitas ataupun intensitas pemakaiannya untuk sambungan-sambungan konstruksi yang bersifat sederhana, bukan struktural. Salam sukses, sampai ketemu kembali.